tadi ya, berita terkait dengan kasus Denada PS Resa Rizky Rosano. Teman-teman, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ya, terkait kasus ini adalah Resa kecil ya, lahir di usia 10 hari sudah dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari ibu kandungnya. Namun demikian setelah 24 tahun kemudian ya, Resa ini tumbuh remaja, mencari ibunya dan meminta pengakuan ibunya. Namun ibunya, iya betul mengakui, tapi ya begitulah ya, setengah hati. Sampai saat ini, sesuai dengan apa yang kita dengar bersama bahwa Denada telah mengakui itu adalah anak kandungnya, tapi belum pernah bertemu. Sampai detik ini belum pernah bertemu, teman-teman. Teman-teman sekalian, saya ingin agar kita tidak pernah melupakan terkait dengan persoalan-persoalan yang sangat krusial. Menurut pendapat saya ya, ini sangat krusial. Kenapa? Karena ini menunjukkan kasih sayang terhadap anak ya, dari seorang ibu. Dan ibu pun seharusnya ya memiliki kewajiban untuk membesarkan anak, memelihara anak, dan membiayai anak. Namun faktanya terjadi pada anak ini ya teman-teman ya, mohon maaf ya, terjadi pada anak ini ya, di usia 10 hari sudah tidak pernah melihat yang mana ibunya. Teman-teman, jadi wajar ya ketika seorang anak mencari ibunya, kemudian meminta ibunya untuk mengakui siapa dirinya sebenarnya. Saya kira itu hal yang wajar. Jadi teman-teman, mari kita berpikir positif ya, berpikir positif. Kenapa? Agar tidak ada tapping-tapping yang justru mencederai diri kita masing-masing. Sebagai seorang anak wajarlah jika mencari ibunya. Sebagai seorang ibu wajarlah ketika sayang itu diberikan kepada putranya. Namun apa yang terjadi pada Denada? Semuanya terbalik. Sampai detik ini Denada belum pernah bertemu dengan anak kandungnya yang dia sendiri mengakui bahwa sudah sekian lama saya tidak hidup bersama Resa. Minta maaf ya. Apakah hanya itu saja kemudian kita bisa melihat bahwa Denada tulus dan ikhlas mengakui Resa sebagai anaknya? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena sampai saat ini Denada belum pernah menemui anaknya. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada kita semua jejak digitalnya. Apakah Denada pernah merasa bahwa Resa itu putranya? Saya yakin tidak, teman-teman. Tidak. Karena jejak digital jelas tidak bisa hilang. Dan Denada tidak pernah sekalipun mengakui Resa sebagai putranya. Itulah teman-teman mengapa ya saya selalu menyuarakan ini. Saya ingin agar ibu dan anak ini kembali seperti apa yang disampaikan oleh Denada sendiri, bahwa memang benar Resa Rosano adalah putranya dan diperlakukan juga sebagai anaknya.
Teman-teman sekalian, saya ingin juga nanti ya, jika teman-teman menghendaki ada narasumber yang kita inginkan bersama, mudah-mudahan bisa memberikan informasi terkait dengan perkembangan kondisi saat ini. Seorang anak yang 24 tahun lamanya tidak diakui oleh ibunya. Tidak diakui oleh ibunya. Kalau tidak diakui artinya dia tidak dikehendaki sejak usia 10 hari. Ini sangat menyentuh teman-teman, sangat menyedihkan. Sehingga patut dan wajar jika kita sebagai netizen cerdas, kita sebagai netizen Indonesia menyuarakan hal ini. Ini bukan hoax, ini bukan rekayasa, ini nyata teman-teman. Anak usia 10 hari dipisahkan dari ibunya, ini nyata. Teman-temanku, di sini ada dari berita ini ya, dari TV One News ya. Dari TV One News ini tanggalnya jelas ada pada 9 Maret 2026 ya, teman-teman masih lihat ya. 9 Maret 2026 pukul 02.10 WIB. Bukan bersumber dari saya teman-teman, itu bersumber dari berita ini dari TV One News. Artinya apa? Ini secara nasional ini menjadi perhatian teman-teman, termasuk teman-teman para netizen semuanya. Saya bacakan saja untuk teman-teman semua. Dari TV One News, kasus Denada vs Ressa Rizky Rosano memanas. Pengakuan sang ibu dipertanyakan lagi. TV One Newscom, perseteruan hukum antara Denada dan putranya Ressa Rizky Rosano kembali menjadi perhatian publik. Konflik keluarga yang berujung gugatan perdata ini terus bergulir di pengadilan tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Bahkan perkembangan terbaru menunjukkan bahwa polemik terkait pengakuan terhadap Ressa kembali menjadi sorotan. Berlanjutnya agenda persidangan hingga tahap jawab-menjawab menjadi tanda bahwa hingga kini pihak Denada maupun Ressa Rizky Rosano belum menemukan titik temu dalam konflik yang mereka hadapi. Sementara antara Denada dan Ressa Rizky Rosano yang sebelumnya sempat mereda kini kembali memanas seiring dengan berbagai perkembangan baru yang terungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, baik pihak Denada maupun Ressa Rizky Rosano sebenarnya sempat menyampaikan bahwa pintu damai atau mediasi di luar pengadilan tidak pernah ditutup. Namun hingga kini upaya tersebut belum juga membuahkan hasil. Situasi ini membuat perkara hukum tetap berjalan sesuai proses di pengadilan. Bahkan menurut kuasa hukum Ressa, tidak ada perkembangan lanjutan terkait kemungkinan perdamaian antara kedua pihak. Muhammad Firdaus Julianto selaku kuasa hukum Ressa Rizky Rosano mengungkapkan hal tersebut dalam unggahan di Cumi Cumi 8 Maret 2026. Tidak ada kelanjutan. Dan juga perlu dicatat juga ya, nampaknya pun juga perlu dibawahi. Penggugat ini kan ada 3.
dan ketiganya itu pun juga memiliki petitum ataupun memiliki permintaan yang berbeda gitu. Dalam gugatan yang diajukan terdapat beberapa tuntutan yang berbeda dari para penggugat. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah permintaan pengakuan dari Denada terhadap Reza Rizky Rosano. Firdaus menjelaskan bahwa kliennya secara tegas meminta pengakuan tersebut, sementara penggugat lainnya mengajukan tuntutan yang berbeda. Reza minta pengakuan dari pihak penggugat 2 dan penggugat 3 pun juga minta ganti rugi, karena ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kita minta ganti rugi, jelas Firdaus. Menurutnya, dalam dokumen jawaban dari pihak tergugat, pernyataan terkait pengakuan tersebut dianggap belum cukup tegas. Reza mendapatkan pengakuan itu kan secara normatif kan, baru disampaikan melalui jawaban, dan itu pun jawabannya itu pun juga tidak menegaskan bahwa Reza itu adalah anaknya, namun hanya menyampaikan sejak awal tergugat ini tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anaknya. Nah kan itu kan penyampaiannya kan itu. Jadi tidak tegas kami mengatakan itu. Firdaus juga menyoroti reaksi jawaban yang disampaikan pihak tergugat dalam persidangan. Menurutnya, pernyataan tersebut bahwa menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga belum bisa dianggap sebagai pengakuan yang jelas. Jadi dalam jawabannya hanya menyampaikan tergugat ini mempertegas jawaban singkat, namun dapat menjelaskan secara keseluruhan, yakni tergugat ini tidak pernah tidak mengakui Reza Rizky Rosano itu sebagai anak kandung tergugat gitu. Meski demikian, pihak Reza tetap menghormati pernyataan yang disampaikan pihak tergugat dan akan menanggapinya dalam tahap persidangan berikutnya. Jadi, penyampaian seperti itu ya gak apa-apa sih, itu hak mereka gitu. Nanti akan kita tanggapi dalam replik nanti. Di tengah bergulirnya kasus ini, sikap Reza Rizky Rosano juga tak luput dari perhatian publik. Jika sebelumnya ia kerap muncul di hadapan publik dan menyuarakan tuntutannya secara emosional, belakangan sikapnya terlihat jauh lebih tenang. Reza tidak lagi terlihat sering muncul di hadapan publik untuk menagih pengakuan dari sang ibu. Bahkan, momen emosional yang sebelumnya sempat menjadi sorotan seperti tangisannya saat membicarakan konflik keluarga, kini tidak lagi terlihat. Perubahan sikap tersebut justru menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus Denada dan Reza Rizky Rosano. Banyak yang menilai bahwa langkah tersebut mungkin menjadi strategi untuk fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Seiring berjalannya waktu, publik kini menantikan bagaimana kelanjutan proses persidangan yang melibatkan Denada dan Reza Rizky Rosano. Apakah konflik keluarga ini akan menemukan titik terang melalui jalur hukum, atau justru membuka peluang baru untuk perdamaian di masa mendatang? Oke, teman-teman, saya sudah membacakan berita ini ya. Sekarang pertanyaannya, apakah anak dan ibu ini dipisahkan? Apakah anak ini berseteru? Apakah anak ini bisa kembali seperti normalnya seorang ibu dan seorang anak? Saya ingin juga pendapat dari teman-teman sekalian ya. Apakah
anak dan ibu ini dibiarkan ya berseteru, dibiarkan mereka bermusuhan, dibiarkan mereka sedang berhadapan-hadapan dengan masalah hukum, atau kita semua para netizen turut menyuarakan agar mereka berdamai. Saya ingin pendapatnya teman-teman. Ingin damai atau ingin kasus hukum ini berjalan? Silakan teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, sambil tap-tap layar, setelah itu kita akan bahas ya. Saya telah berkoordinasi dengan narasumber ya, narasumber nanti akan hadir ya, mudah-mudahan ya. Saya hubungi dulu ya. Saya hubungi dulu karena kemarin sudah komunikasi dengan saya ya. Ini sangat menyedihkan ya. Mungkin teman-teman kita semua menginginkan bahwa mereka berdamai ya teman-teman ya. Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada informasi apapun tentang itu. Silakan teman-teman di-share ya ke berbagai masalah ya. Hukum berjalan karena emaknya telantarkan anak. Wah, bagus tuh. Halo Bang. Lo ditungguin. Sebentar, saya mau ada tamu ya. Sebentar ya. Oke. Ini konsultasi masalah hukum. Baik. Nanti saya masuk. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Bang. Oke teman-teman, baru saja saya berkomunikasi dengan beliau. Teman-teman jangan kemana-mana, ini sangat menarik, ini langsung dari sumbernya. Jadi kita tidak sedang berbicara hoax teman-teman. Anda boleh bertanya, Anda boleh berpendapat. Nih silakan teman-teman berpendapat, saya bacakan pendapat Anda. Tadi ada yang mengatakan saya ingin damai. Kenapa? Berarti kalau kita ingin damai, kenapa si orangnya ini nggak mau damai? Terus kita ini bagaimana? Kita harus mendorong dengan cara apa? Sebagai seorang netizen, harus mendorong dengan cara apa? Supaya anak dapat haknya. Ya kalau masalah hak sudah mengiringi ya, sudah mengiringi. Ketika anak ini diakui, itu secara otomatis muncul hak-hak atas namanya teman-teman. Ya, ini sangat miris ya ketika sampai detik ini sudah 1 bulan yang lalu kita belum pernah melihat bahwa Resa ini bertemu dengan ibunya. Sementara pernyataan itu sudah 1 bulan yang lalu. Ya, teman-teman yang merasa bahwa buzzer lebih baik tidak usah tapping karena ketahuan. Kalau nonton aja, jangan lapor-lapor juga karena nanti salah. Ya, untuk para mesin-mesin ya, para operator, silakan ya, buzzer-buzzer yang tidak dikenal itu yang tapping-tapping langsung dilenyapkan ya. Rosalia diakui secara tertulis di pengadilan, itu permintaannya, betul sekali ya, itu permintaan daripada Resa Rizky Rosano. Lah ini kok Rosalia, berarti sama ini dengan Resa ini. Gitu ya teman-teman ya, itu keinginan daripada Resa. Kalau memang benar aku ini anaknya, silakan dibuktikan di pengadilan, membuat pernyataan yang berbunyi bahwa Resa Rizky Rosano adalah anak dari seorang ibu yang bernama Denada. Denada apa itu belakangnya itu kah? Denada apa namanya itu? Denada Hasibuan ya? Tambunan ya. Denada Tambunan gitu. Jadi kita tidak boleh hilang ini teman-teman. Kita tidak boleh hilang ini. Kalau ini hilang di media sosial, sesuatu banget ini. Karena Anda-andalah semua sebenarnya yang menyuarakan. Ya, Anda-andalah semua yang menyuarakan. Sehingga menjadi trending ya sampai saat ini ya. Tidak boleh kita berhenti teman-teman. Kita harus terus menyuarakan sampai perdamaian itu benar-benar terwujud. Pertanyaannya, apakah Anda semua ini para netizen, para TikToker, para
yang ada di sini ini menghendaki mereka itu berseteru, ataukah teman-teman menghendaki bahwa antara ibu dan anak ini berdamai? Apa yang Anda inginkan, teman-teman? Apa yang Anda inginkan? Berdamaikah atau berseteru biar TikTok ini rame? Ya, meskipun saya menyuarakan ini, tetapi dalam benak saya menginginkan keduanya segera bersatu. Karena keduanya adalah ibu dan anak. Meskipun 24 tahun lamanya baru mau akan, tetapi tidak ada masalah. Kesalahan masa lalu biarlah berlalu, tetapi kita tatap masa depan yang gemilang, begitu ya? Ya, gitu teman-teman. Ayo teman-teman, mari ya ekspresikan diri Anda di sini ya, bahwa kita semua sependapat untuk tidak memberikan peluang. Kalau diberikan peluang ini mereka akan berseteru, kita juga sedih. Kok bisa ya antara ibu dan anak kok sampai berseteru? Saya pribadi meskipun seperti ini, saya tetap menginginkan keduanya, antara ibu dan anak ini berdamai. Ingat ya teman-teman ya, ibu ya, sosok ibu ya adalah panutan. Apalagi Denada ini seorang public figure yang patut dicontoh, patut ditiru. Bagaimana jika Reza sebagai putranya saja tidak diakui? Apakah itu patut dicontoh? Apakah itu patut ditiru? Sementara Denada sudah mengakui bahwa, ini dengerin ya, bahwa Reza Rizky Rosano adalah putra kandungnya, dan saya minta maaf karena selama ini saya tidak bersama-sama dengannya. Itu ucapan Denada. Itu diucapkan 1 bulan yang lalu. Tetapi sampai saat ini tidak pernah ada realisasi untuk bertemu. Ini miris teman-teman, makanya tadi saya bacakan ini. Kasus ini mulai panas karena pernyataan-pernyataan para pihak ya terkait dengan persidangan ini, yang satu menuntut, yang satu mengakui. Tapi pengakuannya setengah hati gitu loh. Pengakuan yang setengah hati menunjukkan bahwa memang sejak awal tidak ada niat untuk mengakui. Sejatinya begitu. Sejatinya dari awal itu tidak ada niat untuk mengakui. Ini menjadi persoalan teman-teman ya. Ini menjadi persoalan ketika sudah diakui sebagai anaknya namun tidak pernah ditemui. Teman-teman semua ya, saya tadi sudah berkomunikasi langsung ya dengan narasumber yang akan hadir malam hari ini. Beliau akan menjawab ya semua apa yang kita pertanyakan. Beliau akan menjawab semua yang kita sanksikan. Begitu teman-teman. Malam ini live ini disponsori oleh air minum pelangi ya, air minum pelangi. Ini botolnya saja teman-teman karena airnya habis. Jadi airnya habis terus piye gini gitu. Mau minum pakai apa ini kalau botolnya habis? Silahkan diminum tapi gak ono isine. Iki piye iki? Iki gak ono isine kok. Ya. Malam ini ya kita disponsori oleh, ya gelasnya aja ya, botolnya aja lah. Disponsori oleh air minum botol kosong berjudul Pelangi, tapi isine gak ono, kosong. Jadi oleh ngombe piye iki? Duh, wes.
Teman-teman, izinkan saya minum kopi dulu ya. Oke teman-teman, kita juga turut sedih ya teman-teman ya ketika ada nih. Ini kisahnya bukan kisah hoax, ini bukan kisah rekayasa, ini nyata. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan. Nah, kelahirannya itu tidak disambut dengan kebahagiaan, tetapi disambut dengan air mata. Kemudian pada usia 10 hari, anak ini ditawar-tawarkan. Yang namanya ditawar-tawarkan mungkin sudah nggak menghendaki kan? Ditawar-tawarkan. Sehingga jatuhlah kepada ibu, siapa sih namanya itu? Ibu Ratih ya, Ibu Ratih. Dan Ibu Ratih memeliharanya hingga 24 tahun lamanya. 24 tahun itu bukan waktu yang pendek teman-teman. Bukan waktu yang pendek. Dari bayi hingga dewasa, tidak ada peran sedikit pun dari seorang ibu. Apakah itu menyusui, menggunakan air asinya, mengganti popoknya, mengantar sekolah, memasak, nyuapin anaknya, memeluk anaknya, boncengin anaknya, gendong anaknya, bagaimana ketika bayi itu sakit, bagaimana ketika bayi itu bagaimana ketika bayi itu menangis, tidak pernah merasakan. Bagaimana ketika tengah malam menangis mencari neneknya, sementara Bu Ratih tidak mampu lagi untuk bernenen-nenen. Ternyata neneknya ada di tempat lain. Nah inilah yang jadi permasalahan. Apakah nenen-nenen itu tidak untuk anaknya? Itu sejatinya untuk anaknya. Ya, itu sejatinya untuk anaknya. Walaupun ya sebentar-sebentar untuk bapaknya itu gak ada masalah. Tapi sejatinya itu untuk anaknya. Bukan untuk bapaknya. Ya kan? Itu barang itu tidak pernah Resa tahu, tidak pernah. Resa tidak pernah tahu bagaimana rasanya ASI. Aduh, aku bilang ASI kok langsung muncrat ya. Kenapa ya? Rasa-rasanya kok saya bikin. Resa itu belum pernah merasakan namanya ASI. ASInya Denada itu rasanya seperti apa? Resa itu nggak tahu. Saya pun tidak tahu rasanya. Mungkin podo ya, tapi aku yo arti ya. Ojo guyon lo, iki guyon senenge Jose iki wah wis payah. Ya. Resa itu tidak tahu bagaimana rasanya asinya Denada. Itu Resa. Sampai detik ini nggak tahu, tapi kalau Resa sekarang ini mau dikasih ASI, tentu saja Resa akan kabur gitu loh. Iya kan? Saya sendiri pun ya waduh. Gitu, ini fakta teman-teman, fakta. Jadi tidak tahu dia, tidak pernah dia merasakan. Tidak pernah merasakan bagaimana sejatinya ASI daripada ibunya. Sulit membayangkan. Tahu-tahu ini Resa mengetahui bahwa ternyata ASInya yang dulu dia pernah mungkin ya pernah minum sekarang itu sudah dari plastik semua. Ini contoh ya, contoh. Gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Berita yang ada, jadi berita yang ada hanya ini teman-teman. Berita yang ada, sampai ketik saja Denada atau Resa Rizky Rosano, beritanya itu hanya ini. Inilah satu-satunya berita informasi yang layak untuk kita bahas bersama. Ini begitu memprihatinkan ya. Di Indonesia ini ternyata ada kasus yang demikian seru
Ya, demikian serunya. Aku randuwe konco iki piye iki. Demikian serunya sehingga Resa tidak mengetahui siapa ibunya. Tahu ibunya, minta pengakuan ibunya, tapi sampai detik ini juga nggak pernah ditemui. Teman-teman selalu tapping, siapa sih bapaknya? Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya, tapi sangat aneh. Ketika ibunya saja belum mengakui, bagaimana mau mencari bapaknya? Lah mosok tiba-tiba itu si Resa nabrak-nabrak orang dapat laki-laki, kamu bapakku ya? Kamu bapakku ya? Kamu bapakku ya? Kan repot kalau Resa mengatakan begitu. Sementara Denada sendiri sebagai ibu kandungnya pada saat itu belum mengakui. Masa tiba-tiba Resa terbang ke Jakarta, semua orang dibilang, kau bapakku, kamu bapakku, kamu bapakku. Kan repot teman-teman, ya. Jadi teman-teman, bagaimana bisa Resa ditanya bapaknya? Bagaimana bisa Resa disuruh cari bapaknya? Sementara teman-teman ya, Resa tidak diakui oleh ibunya ketika itu. Saya ingin nih, ora diakoni ibune, lah kok kan goleki pakane piye? Ya enggak? Banyak public figure lain banyak. Banyak teman-teman, public figure lain banyak. Ada yang ditinggalkan pacarnya, ada yang ditinggal kabur mantannya, ada yang ditinggal kabur suaminya. Tapi perempuan itu, ibunya itu tetap melahirkan dan memeluk anaknya. Tetap melahirkan dan mengakui anaknya. Saya kasih contoh satu saja dulu. Siapa sih namanya itu yang lagunya Alamat Palsu itu? Alamat palsu, alamat palsu, alamat palsu. Siapa itu yang lagunya Alamat Palsu itu? Alamat palsu itu. Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, betul. Ayu Ting Ting, bapaknya nggak berperan sama sekali. Ayu Ting Ting tuh alamat palsu itu nggak berperan sama sekali tuh. Tetapi Ayu Ting Ting menghendaki. Dia bisa saja tidak menghendaki, tapi Ayu Ting Ting menghendaki melahirkan dan merawat, memeluknya bahwa aku loh ibumu. Tetapi Resa ini beda kawan-kawan. Resa ini beda. Ibunya sendiri, udah sana. Sampai besar pun tidak diakui. Ada lagi siapa itu? Ada lagi siapa lagi kira-kira teman-teman yang Anda tahu? Jo tekan ayu to ku kan ngomong Resa lo. Lha kan contoh. Kupengmu udah kono endi? Coba contoh lagi teman-teman. Contoh lagi siapa itu kira-kira? Kan begitu tadi. Sheila Marcia dipeluk anaknya. Ya, siapa lagi? Walaupun lakinya tidak mengakui. Rosalia, saya selalu bayangin berapa berapa pilunya bayi 10 hari ya, enggak bisa dibayangkan. Bayi 10 hari mau tahu apa? Di balik sana ikut sana, di balik sini ikut sini, ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Di balik sini ikut ke sini, ditungging sini, dilap-lap ngikut. Itulah namanya bayi. Jadi dia tidak akan memperlakukan. Ya enggak tahulah, begitulah faktanya. Ya enggak? Tapi Resa udah ketemu Denada belum istri? Belum Bu, belum. Bu Silvi, belum Bu, belum. Makanya ini kita ngomong ini karena belum. Anaknya DJ Panda, ora usah cerita DJ Panda, iki masalah Resa. Gentenan toh kowe tak omongin. Mulane nek orang ngomong jangan diprotes. Lah kowe ngomong saiki anaknya DJ Panda, Bravi, ora usah kemana-mana, kita fokus saja ke Resa. Katanya begitu.
Ya, Ayu Ting Ting kan nikah bapak pas hamil ditinggal podo wae. Wah, dibilang podo wae ora paham. Intinya itu ditinggal laki-laki mau menikah mau tidak menikah tuh podo wae. Artinya ada niat daripada seorang wanita untuk ya memeluk putranya, ya kan? Gitu. Erika Karlina. Erika Karlina. Kita fokus nih ke Reza. Kenapa tambah-tambahin? Katanya tadi nggak boleh tambah-tambahin. Sekarang dia yang nambahin. Wong udah lama kok nggak ditemuin loh. Toh yo. Yo ngono kuwi, mulakno itulah yang kita prihatin tuh di situ kawan-kawan. Lah kawan-kawan ki mau nonton-nonton tok typing-typing ra gelem piye. Typing-typing lah satu orang itu 10 lah. Typing gini loh, tik 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 satu orang 10. Masa nggak ada yang mau? Tega amat. Sambil menunggu narasumber ya. Rosalian dua blek nemen anaknya mungkin mergo gengsi yae. Yo aku juga ngerti yae. Yo wis lek nesu aku tak ngalih lu malah ngalih wis. Yo wis toh ninggone kiai. Erika itu hamil di luar nikah tapi kita Teto duku Teto apa meneh nulis iki Teto iki. Waduh. Teto ki orang mau keluar negeri, mau diteto. Wagi nah. Demi karir nggak akui sebagai anaknya. Apakah demi karir teman-teman? Demi gengsi, demi karir. Karirnya ini akan segera redup teman-teman. Kalau nggak segera ini, ya ini fakta loh teman-teman, ini fakta loh. Ya walaupun dengan apapun itu kan, ya walaupun apapun yang terjadi namanya juga anak ya teman-teman ya. Kenapa sih tidak diakui ya kan? Mana kucingnya? Ini nak, ambil bawa sini dulu. Sini. Ambil papa sini nih. Ini. Di bawah ini loh. Ini loh apa ini? Iya ambil bawa sini. Bawa sini. Ntar teman-teman ada cucuku datang minta kucing. Nah, sini. Ya, kamu beringus, sini. Ini. Kucingnya. Kucing, jangan nakal. Sini. Ini juga dulu. Nah, kok beringus sih? Ya. Oke. Ya, ini sini kok gak kelihatan kamu. Ini cucu saya, ini kucingnya. Iya ya. Ini cucunya. Kamu dipelihara gak sama anakmu? Sama anakmu. Ini sana. Bawa main ya. Iya. Aku mau live. Ini ada bude-bude di sana itu ya. Iya. Ya. Kamu mau di sini live? Enggak. Ya sudah sana. Jangan mengganggu Eyang ya. Tutup pintunya. Iya. Itulah teman-teman. Cucu ya itu cucu saya, anaknya Bu Dokter ya kan. Terus dolanannya kucing. Wah, laporannya Eyang Kung, ini kucingku katanya. Gitu teman-teman ya. Kita kembali lagi ya ke ini. Apakah Reza sudah seperti kucing? Kok kucing lah, cerita kucing. Apakah Reza sudah dianggap sebagai anaknya? Saya tidak tahu ya teman-teman. Ada apa di balik semua ini? Tapi tiba-tiba sang putra ini datang ke Jakarta. Berniat untuk apa teman-teman? Untuk minta pengakuan. Karena apa? Karena ditungguin ibunya nggak segera ngakui gitu loh. Seharusnya kan ibu yang mencari anaknya toh. Ya kan? Tapi sayangnya anaknya tidak segera diakui, makanya anaknya datanglah ke podcastnya Densu. Benar teman-teman, ke podcastnya Densu sehingga situ. Oke teman-temanku, teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan ya untuk bergabung bersama saya. Silakan.
Kita mulai dari siapa nih yang mau naik nih? Silakan yang mau naik ya. Siapa yang mau naik? Saya persilahkan teman-teman semuanya. Ya, mulai dari Taiwan dulu, Taiwan ya, Taiwan dulu. Mana lagi? Mana lagi nih yang mau naik nih? Ayo naik, semua naik, naik, naik. Pokoknya naik cepetan naik. Nanti ngobrol-ngobrol dengan narasumber.